Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah majelis ngopi ngobrol fikih malam Kamis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita kembali dan bersama-sama hadir di majelis ngopi, majelis ngobrol fikih, majelis yang membahas tentang ilmu fikih. Mudah-mudahan hadirnya kita dengan niat yang ikhlas, yang tulus, dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ngopi ini, kualitas ibadah kita makin meningkat, kualitas iman dan takwa kita makin meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan pada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para umat pengikutnya. Semoga Allah selalu membimbing kita sekalian dengan hidayah taufik dan inayahnya, sehingga kita sekalian dapat bersama-sama istiqomah untuk mengamalkan, menggali ilmu-ilmu Allah serta memperjuangkannya, menyebarkannya di masyarakat lingkungan kita, serta mudah-mudahan kita sekalian menjadi pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum bersama-sama kita mulai kajian kita, terlebih dahulu marilah kita baca surat Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para anbiya, para aulia, para syuhada, para guru-guru yang telah mendahului kita sekalian, juga orang tua kita sekalian telah mendahului kita, juga wabil khusus kepada muallif kitab Safinatun Najah yang setiap malam Kamis kita kaji bersama. Mudah-mudahan kita sekalian mendapat keberkahan dari beliau semua, serta mudah-mudahan kita diakui sebagai salah satu murid dari pengarang kitab Safinatun Najah, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan mudah-mudahan kita juga selalu istiqomah untuk selalu belajar, selalu menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tiada habis-habisnya. Oleh karenanya mari bersama-sama kita niatkan dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadrat Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya rabbi bil mustafa sidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rekan sekalian, mari bersama-sama kita kembali melanjutkan tentang kajian fikih kita, yang mana pada malam Kamis yang lalu menerangkan tentang tata cara takbiratul ihram yang benar secara ilmu fikih, secara mazhab Imam Syafi'i. Takbiratul ihram itu yang wajib hanya mengucapkan Allahu Akbarnya saja, ngangkat tangannya, sedekapnya, hukumnya sunnah. Namun walaupun sunnah juga tetap ada cara-caranya. Kalau sesuai dengan cara-cara yang telah diatur oleh ilmu fikih, telah diterangkan oleh ilmu fikih, maka kita akan mendapatkan pahala sunnahnya. Tapi kalau tidak sesuai dengan pelajaran ataupun dengan aturan-aturan yang diterangkan di ilmu fikih, ya nggak ada pahala sunnah.
Ya, jadi takbiratul ihram kemarin dibahas harus menggunakan bahasa Arab, harus terdengar telinga sendiri, kemudian harus tidak boleh dibalik, nggak boleh akbarullah, juga nggak boleh diganti kalimatnya, misalnya Allahu a'zam, atau misalkan yang sering kadang-kadang kita dengar dari rekan kita, dari jamaah kita kadang-kadang ditambahin wawu, misalnya Allahu akbar, maka wa nggak boleh tuh, Allahu akbar itu nggak boleh. Kalau sengaja Allahu akbar maka batal, ya. Atau Allahu hu-nya dipanjangin juga nggak boleh, ya. Jadi kurang lebih kesimpulan dari malam Kamis yang lalu seperti itu. Nah, malam ini kita akan melanjutkan tentang bab syurutul fatihati, syarat-syarat membaca al-fatihah. Sholat itu kalau tidak ada bacaan al-fatihahnya maka sholatnya tidak akan sah. Bagaimana dalam hadis Nabi Muhammad terangkan, la sholata, apa itu dulu? Lupa hadisnya. tadi nyambung tadi otak. La sholata illa bi fatihatil kitab, kalau nggak salah begitu dah. Tidak sah sholat seseorang kecuali ada bacaan fatihahnya. Artinya kalau orang sholat nggak baca fatihah, maka sholatnya tidak akan sah. Walaupun diganti dengan surat Yasin, satu surat, tetap nggak sah. Diganti dengan surat Al-Baqarah, tetap nggak sah, walaupun panjang juga. Gitu ya. La sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya melainkan harus ada bacaan fatihahnya. Nah, fatihah akan dianggap sah kalau memenuhi syarat. Nah, pada malam hari ini mari kita bahas bersama-sama tentang bacaan al-fatihah yang benar agar senantiasa sholat kita menjadi sah. Halaman berapa itu? Halaman 9. Di kitab saya halaman 60 karena kita kitab syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun. Bab. Faslun itu artinya bab. Syurutul fatihati asyaratun. Syarat-syaratnya al-fatihah, syarat-syarat membaca al-fatihah itu ada 10. Yang pertama at-tartibu, yaitu tartib, berurutan. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga terus sampai ayat ketujuh. Syurutul fatihati asyaratun, syarat al-fatihah ada 7, ada 10. Yang pertama at-tartibu, tartib. Wal muwalatu, juga berurutan. Tartib berurutan beda ya. Kalau tartib itu tartib itu 1, 2, 3 terus 6 tartib. Kalau berurutan mualah itu artinya enggak dipisah jauh-jauh, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dulu sampai 10 detik misalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sengaja niatnya itu untuk berhenti, sengaja untuk niat motong bacaan al-fatihah, maka enggak sah. Itu namanya mualah. Mualah itu apa ya? Mualah itu maksudnya lanjut gitu loh, enggak gampangannya habis alhamdulillahirabbil alamin berhenti, sengaja berhenti, bukan berhenti karena ngambil napas, bukan. Berhentinya berhenti nganggur atau berhenti tujuannya memutus baca Al-Fatihah, itu nggak boleh. Ya. Jadi yang kedua, syarat membaca Al-Fatihah menjadi sah adalah harus terus menerus. Itu boleh berhenti di ayat, tapi tidak bermaksud untuk memisahkan atau untuk memutus bacaan. Tapi tujuannya adalah berhenti karena waqaf, karena ayat, karena ngambil napas. Wa mura'atu hurufiha, dan yang ketiga adalah menjaga huruf-hurufnya. Nih rekan sekalian, sering sekali kita mendengar orang baca Al-Fatihah, bukan sering, maksudnya kadang-kadang ada orang baca Al-Fatihah itu tidak memperhatikan huruf-hurufnya. Contoh kecil misalkan, kalau baca Al-Fatihah bismillah kan kadang-kadang kita ya udah makhum ya, baca bismillah mah udah gampang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau untuk orang-orang kayak logat asli Indramayu Cirebon itu H itu jadi K.
Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Itu orang Indramayu tuh. Indramayu Subang, pokoknya daerah-daerah Jawa situ lah. Nah kalau Sunda pakai H. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lidah awamnya maksudnya. Tapi kalau lidah santrinya tetap mau Jawa, mau Sunda, mau Arab. Kalau lidah santrinya Bismillahirrahmanirrahim pakai H. Tapi kalau untuk lidah awamnya Jawa Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Sunda Bismillahirrahmanirrahim. Itu mungkin nggak begitu susah baca bismillah. Nah, sementara kalau baca alhamdulillah, misalkan yang paling sering nih ya, kadang-kadang saya mendengar alhamdulillahirabbil alamin. Nggak boleh alamin di alamin, itu nggak boleh. Bedanya sedikit tuh, a sama a. Alhamdu artinya segala puji lillahi bagi Allah, rabbil alamina yang mengurus, yang mengurusin, yang rumat kalau bahasa Jawanya, yang mentuhani seluruh alam. Kalau alam itu maka ain artinya alam, alam dunia, alam akhirat, alam kubur dan alam lainnya lah, alam rahim, pokoknya alam lain-lainnya lah, banyak alam, makanya alamin seluruh alam. Tapi kalau kita ganti alhamdulillahirabbil alamin maka a, bukan a. Kalau a alamin artinya segala macam kepedihan ataupun penyakit. Bener sih Allah mentuhani semua penyakit, ya memang Tuhan semua selain Allah itu kan dituhani oleh Allah. Termasuk penyakit itu Tuhannya Allah. Tapi kalau misalnya Rabbil Alamin ini kan hanya terbatas kepada penyakit saja. Kalau alamin seluruh alam berarti kan semua tuh, termasuk tumbuhan, manusia, termasuk gampangannya alam kubur, alam barzah, alam segala macam lah. Itu Tuhannya Allah. Artinya Rabbil Alamin kita nggak boleh Rabbil Alamin. Oh saya nggak bisa bilang A-nya. Paling tidak beda antara A dengan A. Ada usahakan untuk membedakan. Rabbil A, Rabbil A. Saya biasanya nggak begitu apa ya, nggak begitu ngerang kalau bahasa saya mah. Nggak begitu A, nggak begitu misalkan. Rabbil A misalkan. A sama A. Beda lah pokoknya antara Ain dengan Hamzah. Ya antara A dengan A harus dibedakan. Walaupun tidak fasih banget, paling tidak ada usaha untuk membedakan antara alamin dengan alamin. Nah, maka sama aja dengan kita bilang, oh dia mah orangnya alim. Orang alim sama orang alim itu beda. Kalau orang alim artinya orang yang pintar, orang yang mengetahui, yang alim. Orang yang punya ilmu banyak, namanya orang alim. Tapi kalau orang alim artinya orang yang kejam. Alim itu kejam, pakai hamzah. Maka azabun alim, azabun artinya siksaan, alimun yang kejam, yang pedih, yang dahsyat, alim maka hamzah. Tapi kalau bacanya azabun alimun, siksaan yang pintar, nggak nyambung. Maka cara membaca Al-Quran itu harus belajaran harus hati-hati mengucapkan hurufnya. Ya Rabbil Alamin, nggak boleh alamin. Orang alim bukan orang alim. Azabun artinya siksaan, alimun yang pedih. Jangan juga adabun, alimun. Adabun, ada pakai a tuh, a sama da kecil, itu artinya akhlak, perilaku. Kalau azab artinya siksaan. Pokoknya bahasa Arab itu nggak boleh asal baca. Nah maka kadang-kadang saya prihatin, kadang-kadang ada orang berani ngimamin ataupun jadi ustadz, tapi baca Qurannya asal. Itu berbahaya sebenarnya. Gitu. Kalau saya yang ngimami Masjid Darul Rahmah memang karena dari dulu tentang masjid kosong, terus saya yang ngimamin. Jadi makanya kadang-kadang ada ustadz orang pintar-pintar yang alim-alim, lebih pintar, lebih alim, jauh ada papanya daripada saya. Itu kadang-kadang nggak berani ngimamin karena apa? Karena saya dari pertama dari belum jadi masjid di masih bangun kosong 97-98 mulai itu. Lanjut lagi Rabbil Alamin misalkan Ar-Rahmanir-Rahim. Mungkin orang Sunda Ar-Rahmanir-Rahim, orang Jawa Ar-Rahmanir-Rahim, bisa segitu ya segitu. Tapi harus ada usaha. Bagaimana kalau misalkan bacanya begitu Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin misalkan. Sah apa enggak? Kalau itu bisanya seperti itu ya enggak apa-apa, sah-sah saja. Asal ada niatan untuk belajar. Kata Ustaz sah bilang Ar-Rahmanir-Rahim juga. Udah nggak usah belajar lagi, udah nggak apa-apa, nggak boleh begitu. Ya jadi walaupun kita bisanya Ar-Rahmanir-Rahim atau Ar-Rahmanir-Rahim,
tetap kita sholatnya sah dan juga kita masih wajib belajar, masih wajib untuk ditalaki, diajar di guru gitu ya. Oh, Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nih, dengar Maliki Yaumiddin. Kadang ada orang baca, orang imamin nah. Dulu pernah saya protes. Orang imamin di Masjid Ar-Rahmah, Maliki Yaumiddin, maknya panjang, Maliki Yaumiddin. Tapi Malikin Nas, maknya panjang juga, Malikin Nas. Itu salah. Kalau menurut ahli qiraat, boleh membaca Malikin Nas panjang, tapi syaratnya Maliki Yaumiddinnya maknya pendek. Maliki Yaumiddin. Nah ini Malikin Nas boleh. Artinya nggak boleh Maliki Yaumiddin maknya panjang, Malikin Nas maknya panjang lagi, Malikin Nas itu nggak boleh. Artinya kalau secara ahli qiraat yang masyhur, yang umum, kesepakatan para ulama ahli qiraat, kalau Maliki Yaumiddinnya maknya panjang, maka nanti di saat membaca Malikin Nas, surah An-Nas, maknya dipendekin, Malikin Nas itu. Nah tapi kalau menurut pendapat, kalau nggak salah Imam Ibrahim bin Ahmad, kalau nggak salah di dalam kitab tafsir apa saya dulu pernah baca itu, pokoknya dalam salah satu kitab diterangkan pendapat Ibrahim bin Ahmad itu kalau Maliki Yaumiddinnya pendek, misalkan Maliki Yaumiddin, maka Malikin Nasnya harus panjang gitu. Tapi kan nggak masyhur, nggak umum. Artinya jangan mentang-mentang kita pinter, mentang-mentang kita ahli qiraat, ahli bacaan, kita ngimamin make bacaan-bacaan yang orang lain nggak kenal. Itu jangan membuat sholat nggak khusyuk. Iya, misalkan kita ngimamin maka bacaan imalah wadduhe walaili idza saja, mau itu nggak boleh. Sah saja. Kalau sama sah saja. Kalau ngerti tapi, oh ini bacaan imalah, oh ini bacaan apa itu ngerti, misalkan sah saja. Tapi kan jamaahnya yang bingung. Ini imam apa ya begini ya? Bingung itu. Iya, atau misalkan pokoknya di surat-surat yang lain juga sama lah. Misalkan kadang-kadang ada bacaan panjang dibaca pendek. Gitu. Atau misalkan alaihim dibaca alaihimu waladdol, misalnya dipanjangin misalkan. Alaihimu waladdol misalkan. Itu boleh-boleh saja. Asal tahu qiraatnya, tapi jangan buat ngimamin. Kalau buat ngimamin ntar orang-orang pada bingung. Wah, imam salah nih bacaannya. Gitu. Maksud salah tuh nggak sama dengan jamaah, maksud nggak sama seperti umum gitu. Artinya kalau kita ngimamin, ya imamilah secara umum, secara biasa gitu. Begitu juga ketika kita menerangkan, kita ngajar, itu ngajarlah secara umum. Karena kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya diterangkan, khatibin nasa biqadri uqulihim. Ajarilah manusia, ajak ngobrollah manusia, ajak ngobrollah orang lain sesuai dengan kemampuan akalnya. Jangan kita ngobrol sama tukang ojek, kita ngobrolnya tentang politik. Bukan dunia dia. Kita ngobrol tentang filsafat, kita ngobrol tentang ilmu akidah yang udah tinggi-tinggi, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ya nyambung apa sih tuh ngobrol begitu gitu ya. Atau kayak kemarin ada yang ngaji nggak pada malamnya katanya orang puasa, katanya kerja berat, kemudian zuhur katanya lapar banget, haus banget, katanya kalau nggak minum bisa pingsan. Itu katanya boleh minum, setelah minum puasa lagi sampai sore gitu. Ini ya bahaya juga kalau menurut saya. Maksud saya, keterangan itu dari mana? Kemudian pendapat siapa? Boleh nggak dipakai untuk umum gitu loh. Iya, itu boleh nggak dipakai untuk umum? Ditanya, berjawab. Maksud saya, nerangin itu yang umum aja lah, yang gampangnya biasa masyarakat pakai lah gitu. Batalnya puasa, nggak boleh makan minum, kan gitu. Itu aja yang umum aja. Nah, kalau misalkan orang puasa boleh, apa namanya, orang sini bilang ya, istirahat dulu apa namanya? Asen apa namanya? Ngaso. Iya, boleh ngaso dulu. Wah, puasa sampai jam 2 panas banget boleh minum dulu. Kemarin ada yang nanya tuh, boleh nggak kalau minum susu? Ya satu, boleh nggak kalau minum akunya setengah gelas? Ya, ada mazhab siapa ini, bahaya ini. Diulang-ulang 3 kali, 4 kali, masa gue duduk juga. Ya pokoknya hati-hati lah. Kita ngajar, kita ngobrol itu sesuai dengan siapa yang kita ajak ngobrol, siapa yang kita ajarin gitu.
yang ngajarin, misalkan saya nih, misalkan ngajar rekan-rekan sekalian, ngajarnya kita akidah, kita Ummul Barohin misalkan. Ummul Barohin tuh kelasnya kelas 2 aliyah, itu belajarnya ya kayak cerita-cerita si Dejenar itu ada tuh di Ummul Barohin tuh. Gampangnya, wah hidupnya murtad nggak udah Tuhan, itu padahal bukan itu. Nanti di kitab Ummul Barohin diterangkan bahwa itu namanya sedang intikal, sedang kegila-gila, sedang apa ya, tergila-gila dengan Allah gitu. Lihat apa aja disebutnya Allah. Jangan kan saya benar sedang tergila ya, itu kan sebenarnya sekedar cerita fiktif itu di film itu ya, nggak mesti seperti itu. Biar aneh-aneh aja, biar penasaran aja benernya. Orang yang kena ilmu pelet aja sama begitu. Melihat aqua, oh si anu sebutin. Padahal mah aqua pada air minum. Melihat sendal, oh si sendalnya anu, selalu diikatkan ke seseorang yang disukainya gitu. Dikaitkan dengan orang yang disukainya gitu. Ya pokoknya kita ngaji, kita belajar, kita ngobrol ya sesuai dengan siapa yang kita ajak ngobrol, sesuai. Ibaratnya kalau orang kita ngomong mah namanya penari itu nama itu gendang itu harus ya apa kebalik ya, namanya penari itu harus bisa mengikuti itu gendangnya bagaimana ya, ya begitulah. Iya gampangnya tukang gendang penarinya harus klop gitu loh, harus bisa ngimbangin gitu. Iya dengan siapa kita ini gampangnya. Kalau orang baru ataupun orang kelas kita, orang biasa diajarin ilmu yang tinggi-tinggi ya, kita bisa header itu, bisa keimanan kita, keyakinan kita, ilmu kita yang udah nempel di hati kita ini bisa ragu-ragu lah. Begitu ya, gitu jadi makanya hati-hati. Ya Rabbil Alamin, gak boleh alamin. Ar-Rahmanir Rahim sebisanya, tapi usahakan Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin maknya dipanjangin. Kalau kita biasa panjangin ya panjangin. Kalau masyarakat di masjid kita itu, di jamaah kita tuh Maliki Yaumiddin-nya maknya dipanjangin ya harus panjang. Tapi diingat di surah An-Nasnya, Malikin Nasnya harus pendek maknya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita sholat sendiri misalkan, saya pakai pendapat ulama yang bernama Ibrahim bin Amas misalkan, Maliki Yaumiddin pendekin, Maliki Yaumiddin. Maka nanti kalau baca An-Nasnya Malikin Nas. Tapi yang konsisten, jangan kadang begini, kadang begitu, nggak boleh. Iya, jangan gue ganti, nggak jelas jadinya, keder orang-orang. Ya, tapi pokoknya kalau ngimamin ya biasa aja, Maliki Yaumiddin. Terus iya karena abudu. Ada di sini ya, kalau ada saya terangkan nanti maksudnya. Adanya di bab berikutnya nanti ya. Pokoknya iya karena abudu harus ada tasdidnya. Waktu itu pernah terangkan, kalau iya karena abudu yang ada tasdidnya artinya hanya kepada Allah aku menyembah dan hanya kepada Allah aku meminta. Tapi kalau iya karena abudu, wah iya karena ta'in nggak ada tasdidnya, maka nyembahnya kepada dewa matahari. Nah, kalau iya karena abudu, beda tasdid doang itu. Iya karena abudu, wah iya karena ta'in. Berarti yang disembah dewa matahari, yang diminta dewa matahari itu. Salah, nanti musyrik kalau sengaja. Itu. Yang ihdinas sirata harus pakai so. Sirata artinya ajaran, artinya agama, artinya petunjuk, artinya jalan. Seringnya diartikan jalan yang lurus, seringnya kan begitu. Ada juga yang mengartikan ajaran yang lurus, ada juga yang mengartikan agama yang lurus gitu. Pokoknya ya sesuai pemahaman lah, sesuai sesuatu yang memahamkan gitu. Nggak boleh ihdinas sirata, makin besar. Kalau sirata kalau nggak salah itu maknanya kalau jengking. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah saya kalau jengking yang lurus. Waduh. Coba sirata makin besar. Kalau jengking itu mustaqim maka soft ya. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim matain dan alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pokoknya yang sering salamah Rabbil Alamin tuh seringnya alamin. Terus iya kan abudu kadang-kadang kurang taksid gitu. Tapi waktu 2 Jumat yang lalu ada imamnya
Ar-Rahman, Ar-Rahman, kalau salah begitu, Ar-Rahmanir-Rahim, bukan Ar-Rahman itu. Pokoknya hati-hatilah, hati-hati ya, apalagi misalnya orang ditokokan, misalkan orang diusahakan itu harus hati-hati. Itu kita orang biasa aja, orang umum aja nggak boleh baca Quran sembarangan kan, itu karena keilmuan seseorang itu bisa diukur dari bacaan Qurannya. Kalau baca Quran aja nggak beres, gimana mau baca kitab kuning, gimana mau belajar agama itu. Ya, intinya semua dari kita ini ayo belajar bersama-sama. Kalau punya waktu, punya kesempatan belajar dimanapun, siapapun gurunya, semua pelajaran yang kita kaji, yang kita dapat, baru kita mempertimbangkan ataupun memilih mana sih yang kira-kira mendekati benar gitu kan. Kalau misalnya ada 5 guru menerangkan pelajaran yang sama, misalnya yang 3 orang ngajarnya begini semua, yang 2 orang ngajarnya begini, wah saya ikut yang 3 gitu kan, karena yang lebih banyak itu biasanya lebih bagus biasanya. Lanjut lagi, wa mura'atu hurfiha, menjaga huruf-hurufnya Al-Fatihah. Wa mura'atu tasdidatiha, juga menjaga tasdidnya Al-Fatihah. Tadi itu Rabbil, nggak boleh Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, nggak boleh Rabbil Alamin. Rabb itu artinya Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengurus kita, ngasih makan, ngasih rezeki, itu Rabb bahasa Arabnya. Kalau ilah, Allah, itu artinya Tuhan yang disembah. Kalau secara kalimat, ya, secara bahasa gitu. Allah artinya Tuhan yang disembah, hanya satu. Kalau ilah artinya Tuhan, kalau Allah artinya hanya satu Tuhan. Namanya A'raful Ma'arif, kalimat yang menunjukkan satu-satunya makna. Kalau saya jabarkan kalimat Allah saja, rekan-rekan sekalian yang nggak pernah mempelajari ilmu akidah, yang kelasnya kelas gede, nanti bisa murtad. Serius, kalau misalnya saya kupas lafaz Allah secara ilmu akidah yang pelajaran kelas-kelas gede, itu bisa murtad lah. Sebenarnya Tuhan itu siapa? Nanti begini nanti. Makanya cukup sekilas saja. Pokoknya Allah adalah Tuhan kita. Itu aja. Wa mura'at tasydidatiha, yang ke berapa itu? Yang ke berapa ya? Yang keempat itu menjaga tasydidnya Al-Fatihah, terutama membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa sebabnya? Karena kalau tasydidnya hilang, maka maknanya pun berubah. Kenapa kok tasydid nggak boleh hilang? Tasydid itu adalah huruf yang double. Artinya iyyaka na'budu berarti asalnya hamzah, ya, terus ya lagi, terus disambungkan, diidghamkan, jadi tasydid, dengan tasydid itu iyyaka na'budu. Kalau tasydidnya hilang, maka iya-nya jadi satu doang jadinya. Ya, maka nggak boleh menghilangkan salah satu tasydid ataupun huruf yang terdapat dalam Al-Fatihah. Rekan sekalian, perlu juga diketahui bahwa selama ini kita kan baca Al-Fatihah tuh berkali-kali, dari kecil sampai tua gini kita sering baca Al-Fatihah, tapi kita nggak tahu ada berapa sih huruf Al-Fatihah. Nah, di kitab Sabirin Najah ini diterangkan bahwa wahia, huruf-hurufnya Al-Fatihah ini mi'atu wasamaniyatu wasalasuna, 138 huruf. Ternyata Al-Fatihah itu terdiri dari 138 huruf. Bil ibtidai, dengan membaca bismillah, maksudnya bil alifatil wasli, juga menghitung semua alif-alifnya itu. Tapi wa amma idza udda syiddah hurufan, kalau misalkan dihitung tasydidnya sebagai satu huruf, maka menjadi berapa ya? 156 jadinya tuh. Banyak, pokoknya 100 lebih lah. Nah, kalau misalkan satu huruf itu kita membaca Al-Quran satu huruf, pahalanya 10 lipat. Berarti kalau baca Al-Fatihah 10 lipat kali 138. Wow, udah banyak banget itu pahala kita. Belum lagi kita membacanya punya wudu.
Orang membaca Al-Quran, orang baca Al-Quran, gampangnya hafal Al-Quran, yang punya wudhu dengan yang nggak punya wudhu itu beda pahalanya. Beda pahalanya. Misalnya kita baca Al-Fatihah, nggak megang Al-Quran ya. Kita baca Al-Fatihah, nggak punya wudhu, per huruf itu pahalanya 10 lipat. Tapi kalau punya wudhu itu lebih dari itu, bisa 100 lipat dan segala macamnya. Gampangannya memang urusan pahala itu urusan Allah. Nah, di dalam kitab An-Nawazir diterangkan bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Satu disebutnya Rabbaniyah, orang atau hamba Allah yang ibadahnya karena ngarepin ridho Allah, bukan ngarepin surga, bukan ngarepin pahala, bukan takut neraka gitu. Itu orang terbaik, yaitu kelasnya kelas para wali lah, kelasnya para orang-orang soleh. Nah, kelompok yang kedua Jananiyah, yaitu kelompok orang yang ibadah karena ngarepin surga. Saya ibadah yang rajin, saya ngaji yang rajin biar dapat surga gitu. Yang ketiga namanya kalau nggak salah itu namanya nari apa pokoknya artinya orang yang takut masuk neraka. Saya sholat biar saya nggak masuk neraka gitu, biar saya nggak dosa gitu. Nah, yang terbaik yang pertama tadi, orang yang nggak ngarepin apa-apa, sehingga wali perempuan Rabi'atul Adawiyah itu pernah dalam munajatnya ngomong, ya Allah, kalau saya ini ibadahnya karena takut masuk surga, tutup aja pintu surga ya Allah, saya semua pintu surga sekarang tutup aja, biar saya berhenti ibadahnya. Ya Allah, kalau saya ini ibadahnya karena takut masuk neraka, yaudah masukin aja saya ke neraka ya Allah sekarang gitu. Nantangin. Gampangannya karena ya beliau seorang wali ya, beliau sama sekali ibadahnya itu tidak ngarepin surga, nggak ngarepin takut masuk neraka, juga nggak ngarepin pahala. Ngarepin apa? Ngarepin ridhonya Allah. Tapi itu untuk kelasnya kelas orang tertentu. Kalau kelas kita boleh, saya ibadah biar pahala tuh boleh, sah. Saya ibadah, saya ngaji biar masuk surga tuh sah, boleh-boleh saja. Biar nggak masuk neraka tuh sah, boleh-boleh saja. Nah, terus faidatun kila ada huruf fil Fatihah wal mukarrar isna wa isruna harfan. Hurufnya Al-Fatihah kalau nggak dihitung kembar-kembar, maksudnya terdiri dari berapa huruf? Itu terdiri dari 22 huruf. Maksudnya huruf H satu Al-Fatihah dihitung 1 misalkan, huruf Ain satu Al-Fatihah dihitung 1 misalkan, huruf Lam satu Al-Fatihah dihitung 1 misalkan, enggak dihitung kembar-kembarannya, maka jumlahnya ada 22. Nah, terus juga tambihun ajma'al Qur'an ala isqati. Maksudnya kalau kita pelajari ternyata Al-Quran itu dari pertama sampai akhir itu pertama dimulai dengan ba, diakhiri dengan sin. Baknya bak bismillah Al-Fatihah, sinnya surah An-Nas paling terakhir tuh. Minal jinnati wan nas, terakhirnya sin. Seakan-akan kita baca satu Al-Quran itu seakan-akan kita baca bis doang. Depannya Al-Fatihah doang. Iya, depannya Al-Fatihah doang, bis. Ba sama sin doang seakan-akan. Ya. Jadi pokoknya kita membaca Al-Fatihah itu harus berurutan. Nggak boleh dipisah terlalu lama atau dipisah dengan sengaja memotong bacaan Al-Quran. Terus menjaga juga huruf-hurufnya, menjaga juga tasdidnya. Yang berikutnya, keberapa nggak tahu, kelima kayaknya, wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan biqasdin yaksudu biha, ya itu ya. Jadi saya kopi dua itu. Dua ya jadinya. Saya matanya ada bergoyang nih. Kayaknya yaksudu kayaknya itu. Jadinya dua ya. Yaksidu. Jadinya dua kan? Yaksidu biha qatul qiraah. Yang kelima, tidak boleh kita memotong bacaan Al-Fatihahnya terlalu lama ataupun sedikit, tapi dengan niat yaksidu qat'iha. Ayak mana tadi? Yaksidu biha qatul qiraah,
bermaksud memotong bacaan. Misalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti lama, tujuannya memisahkan ini bacaan ini lain lagi gitu. Tapi kalau memisahkan bacaan Al-Fatihah itu karena memang ayat dan memang hanya sekedar untuk ngambil napas saja, itu boleh. Kalau qori itu kan biasanya kan ngambil napasnya panjang, lama gitu kan, anggut-anggut dulu. Kalau dia tidak ada maksud dan nggak ada niatan untuk memisahkan antara bacaan satu dengan bacaan lain, nggak apa-apa. Tapi kalau berniat untuk memisahkan antara ayat satu dengan ayat yang berikutnya nih, tujuannya ayat berikutnya nih adalah permulaan lagi, maka membatalkan sholat gitu. Pokoknya kalau niatnya memutuskan memisahkan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya, maka batal sholatnya karena Al-Fatihahnya nggak sah. Terus wa qira'atu kullu ayatiha. Mari belum kelihatannya. Dan nanya tentang Al-Fatihah nih ya. Wa qira'atu kullu ayatiha, dan membaca semua ayatnya. Nggak boleh baca Al-Fatihah cuma sepotong gitu, atau dilengkap gitu. Mas saya nggak mau baca ayat yang ketiganya misalkan, nggak boleh. Wa minha al-basmalatu, menurut madzhab Imam Syafi'i, wa minha al-basmalatu, di antara bagian dari ayatnya Al-Fatihah itu adalah bismillah. Menurut madzhab Imam Syafi'i, bismillah termasuk ayat Al-Fatihah. Kalau menurut madzhab yang lain, misalnya madzhab Imam Abu Hanifah, kalau masalah Imam Abu Hanifah, itu bismillah bukan ayat dari Al-Fatihah, tapi tetap Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. 7 ayat itu kalau misalnya bismillahnya dihitung sebagai ayat, maka siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim bernisiat itu bukan ayat. Ya, alaihim itu hanya wakaf saja. Tapi kalau bismillahnya tidak dihitung ayat, maka siratal ladzina an'amta alaihim dihitung ayat. Gitu. Maka yang paling bagus kalau kita menghitung madzhab Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim dihitung ayat. Terus goir siratal ladzina an'amta alaihimnya nggak usah berhenti kalau kuat napasnya. Oh nggak kuat napasnya, alaihimnya berhenti aja boleh. Asal alaihim yang pertama tuh siratal ladzina an'amta alaihim, bukan goir maghdubi alaihim, berarti situ waladhdallin, baru ambil nafas itu baru waladhdallin, kita itu nggak boleh. Ya, jadi alaihim yang siratal ladzina an'amta alaihim boleh berhenti, tapi itu bukan ayat, hanya sebatas waqaf. Gitu. Kalau kuat maka dibaca lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau nggak kuat, alaihim yang pertama boleh berhenti. Siratal ladzina an'amta alaihim berhenti, ambil nafas. Lalu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alaihim waladdallin, alaihimnya nggak boleh berhenti di situ. Ya nggak boleh tuh. Wa adamul lahni, apa ya? Al-mukhali apa ya? Apa itu yang ada hal kan? Mukhili apa artinya? Oh iya. Wa adamul lahnil mukhili bil makna, dan juga tidak boleh membaca hurufnya itu mengganti huruf yang dapat mencacat, merubah makna. Tadi itu misalkan alamin dibaca alamin, ar-Rahman baca ar-Rahman. Kalau saya belum bisa baca ar-Rahmannya, biasanya ar-Rahman misalkan, karena gampangnya belum latihan hak misalkan, boleh sah. Rabbil alamin, kalau dia nggak tahu Rabbil alamin, dia gampangnya nggak ngerti. Kalau alamin sama alamin beda, terus dia bicara Rabbil alamin, nggak apa-apa, sah-sah saja. Tapi kalau dia udah ngerti, maka nggak boleh mengganti alamin menjadi alamin. Kenapa sebabnya? Tadi kalau alamin artinya Allah yang mentuhani seluruh alam. Kalau Rabbil alamin artinya Allah yang mentuhani seluruh penyakit. Beda makna. Wa antakuna halatul qiyami bil fardi. Yang berikutnya yang nomor keberapa? Nomor 6 kalau nggak salah. Itu nggak tahu nomor berapa ya, pokoknya nggak ada nomor saya. 8. Apa tadi? Wantakul halal qiyami. Wantakuna halal, nomor 9. Di sini nomor 9. Watasi antakuna halatal qiyami fil fardi.
hendaklah baca Al-Fatihah itu di saat berdiri, di saat sholat fardu. Artinya kan sholat fardu kan wajib berdiri bagi yang mampu berdiri. Artinya nggak boleh kita baca Al-Fatihah di saat tahiyat atau membaca at-tahiyat di saat berdiri. Harus baca Al-Fatihah baca at-tahiyat. Tapi saya pernah kejadian itu. Saya sholat apa gitu, di rumah sendirian. Saya lupa. Maksudnya lagi berdiri nih. Saya baca tahiyat. Begitu at-tahiyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatillah. Assalamualaikum ayuhan nabi. Lah, kok lagi berdiri saya baca Al-Fatihah? Maka begitu ingat, langsung aja ganti Al-Fatihah. Ya, kalau lagi berdiri baca tahiyat. Begitu ingat langsung, begitu sadar langsung ganti. Juga saya pernah sholat asar kalau nggak salah. Sholat asar doa kunut, udah sampai selesai. Kan rakaat terakhir asar nih. Bener usulnya pada asri bener. Sholatnya bener 4 rakaat. Sadar gitu. Tapi pas rakaat terakhir, kok saya doa kunut sampai selesai itu. Selesai terus saya sujud, terus duduk sujud, terus tahiyat terakhir. Begitu tahiyat terakhir saya baru ingat lah. Kapan tadi saya doa kunut ya? Asal udah doa kunutnya. Masuk aliran sesat namanya. Kalau nggak ingat nggak masalah. Ya kalau nggak sadar nggak masalah. Nggak baca nggak apa. Tapi kalau dengan sengaja, misalkan harusnya baca Fatihah baca tahiyat, misalkan itu nggak boleh. Harusnya baca tahiyat lagi duduk baca Fatihah itu nggak boleh kalau sadar. Tidak membaca sesuatu tidak pada tempatnya itu nggak boleh. Nanti bisa membatalkan sholat kita. Wan takuna hal atau qiyami yang ke-9 adalah hendaklah membaca Al-Fatihah itu di saat berdiri fil fardhi dalam sholat fardu. Karena kalau sholat sunnah kan boleh dilakukan dengan duduk. Tapi itu tadi harus pada tempatnya. Nah, yang paling terakhir yang ke-10 nih yang paling perlu diingat-ingat nih, wa ayyusma'a naftahu. Boleh yusma'a, boleh yasma'a. Wa ayyusma'a naftahu al-qira'ata. Hendaklah kita berusaha bacaan Al-Fatihah itu terdengar oleh telinga sendiri. Apa sebabnya? Karena Al-Fatihah itu termasuk rukun qauli, rukun ucapan. Jadi harus kedengaran. Harus kedengaran minimal. Nggak boleh kita baca Al-Fatihah dalam hati saja. Itu karena namanya juga rukun qauli. Bagaimana waktu itu saya terangkan, kita baca Al-Fatihah, baca takbir yang pertama, takbiratul ihram, baca at-tahiyat akhir sampai Allahumma sholli ala Muhammad, baca assalamualaikum yang pertama, itu wajib terdengar telinga sendiri. Jadi ingat, takbir yang pertama, habis sholat itu wajib terdengar. Kalau takbir kedua, ketiga dan selanjutnya boleh nggak baca, boleh juga nggak kedengaran. Karena yang kedua, ketiga dan selanjutnya takbir itu hukumnya sunnah. Sementara takbir Allahu Akbar yang pertama tuh habis sholat itu hukumnya wajib dan termasuk rukun qauli, rukun ucapan, rukun yang terdengar telinga sendiri. Yang kedua baca Fatihah itu wajib terdengar telinga sendiri. Itu nggak usah kencang-kencang, tak ganggu orang. Itu. Apalagi kursusnya sampai bersil, kayak burung. Oh, semasjid ramai itu semasjid. Iya, kalau di pesantren saya di Kempek dulu di Cirebon itu karena emang lidahnya udah terbiasa begitu ya, jadi nggak disengaja lagi udah kenceng gitu, karena udah terbiasa begitu bacaan Quran sehari-harinya begitu. Tapi sekarang saya ini udah lama udah nggak begitu ya, susah lagi soknya. Jadi soknya yang penting ya agak manyun dikit lah. Ihdinas siro gitu ya. Pokoknya jangan ihdinas siro si atau shi, nggak boleh. Harus shi. Ihdinas sirata. Ayyusma'a didengarkan atau ayyusma'a naftahu al-qira'ata. Harus terdengar telinga sendiri. Oh, belum terakhir. Wa alla yatakhallala. Tadi kan di depan kan ada 10 syaratnya, tapi di sini ini yang ke-9-nya tadi, yang ke-10 ayyusma'a naftahu al-qira'ah. Wal hadiyah asyara yang ke-21 Allah yatakhallala dzikran ajnabiyyun. Dzikrun ajnabiyyun. Ada salah ketat ini kalau menurut saya, karena di faslunnya itu ada asyaratun 10, tapi giliran di sini salah ngitung berarti ini. Yang pensyarahnya
Allah taala zikrun ajnabiyun. Tidak boleh disela-selai dengan bacanya lain. Misalkan nih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wasai. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik itu enggak boleh. Bersin alhamdulillahirabbil alamin enggak boleh. Atau misalkan Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anak kita lari-lari tabok mana kita dulu. Pak. Astagfirullahaladzim misalkan. Kaget astagfirullahaladzim. Kalau baca astagfirullahaladzim, baca subhanallahnya karena kaget nggak sengaja, itu nggak apa-apa. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, ada temannya, ada tetangganya, ada orang sebelahnya bersin, asy. Yarhamkallah, itu nggak boleh. ada teman kita bersin, kita bilang yarhamkallah nggak boleh. Ada petir, biar astagfirullahaladzim, ada subhanallah, itu nggak boleh. Kalau sengaja memisahkan atau menyela-nyelai, kalau bahasa Jawanya nyela-nyelai, ya memisahkan antara ayat satu dengan ayat lain dengan kalimat-kalimat yang bukan baca Al-Fatihah, nggak boleh. Walaupun bahasa Arab, apalagi bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia mau udah membatalkan sholat. Nah, bagaimana kalau misalkan kita baca Al-Fatihah sama Maliki Yaumiddin, terus kita ada anak kita kesandung jatuh kemudian astagfirullahaladzim misalkan baca astagfirullah, salatnya nggak batal, tapi diulang lagi dari bismillah lagi gitu. Fatihahnya doang yang batal, bukan bismillahnya. Ya kalau bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia, hati-hati apa dek? Lagi baca Fatihah, hati-hati ya. Hati-hati apa dek? Nggak boleh, batal. Ya, jadi kalau kita menyela-nyelai bacaan Al-Fatihah itu dengan kalimat-kalimat thayyibah, kemudian kita sadar, maka yang batal hanya bacaan Fatihahnya saja, bukan sholatnya. Tapi kalau kita menyela-nyelainya dengan kalimat thayyibah, kemudian kita nggak sengaja, misalkan kaget itu, misalkan, itu maka lanjutin aja. Maksudnya kembali ke masjid, terus langsung aja iya kan aku sudah minta kayak gitu, karena kita bacanya nggak sengaja gitu, kita banyak kaget gitu. Bagaimana, segitu aja dulu apa lanjut? Segitu aja dulu ya kajian kita. Jadi intinya kita membaca Al-Fatihah harus hati-hati. Orang yang sholat tidak membaca Al-Fatihah atau Al-Fatihahnya salah dengan sengaja, dengan sadar, maka sholat kita tidak sah. La sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya melainkan dengan bacaan Al-Fatihah yang benar. Oleh karenanya dulu waktu saya pesantren di Kompleks Cirebon itu baca Al-Fatihah aja rata-rata teman-teman saya dan saya rata-rata setahun baru naik. Jadi setiap murid baru zaman itu, zaman saya tahun 89an saya pesantren, 87 saya pesantren di Kompleks itu karena saya lahir itu tahun 76, tua saya. Tahun 87 saya pesantren di Kompleks itu, setiap murid baru itu wajib setor Al-Fatihah. Rata-rata setahun baru naik. Biasanya kalau udah lulus Al-Fatihah, biasanya anak santri itu pulang kampung, minta beras, minta ayam jago. Nanti dipotong, dimasak bersama, pesta. Alhamdulillah saya udah lulus Al-Fatihah. Nah nanti selamatan. Nanti kalau udah lulus Al-Fatihah tuh, berikutnya setorannya adalah baca At-Tahiyat. Dari At-Tahiyat sampai Allahumma shalli ala Muhammad, sampai situ. Itu rata-rata 3 bulan sampai 5 bulan baru lulus. Nah setelah lulus baru Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dari belakang, dari bawah yang gampang. Biasanya kalau Anas mah biasanya 2 kali 3 kali maju juga selesai, udah lulus. Tapi kalau Al-Fatihah atau At-Tahiyat zaman saya dulu itu harus benar-benar matang. Qur'annya, koknya, huruf haknya dan segala macam harus benar-benar matang, benar-benar bagus gitu. Sehingga tidak merusak bacaan Al-Fatihah, juga tidak membatalkan salat kita. Oleh karenanya berhati-hatilah dalam kita membaca Al-Fatihah. Untuk berikutnya nanti kita masih membahas Al-Fatihah, tapi itu tentang tasjid-tasjidnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita akhir dengan baca doa kafatul majlis. Mudah-mudahan kajian kita dari malam ke malam, dari hari ke hari, dari tempat ke tempat, dari guru ke guru dapat menambah wawasan khazanah ilmuwan kita, serta dapat menambah keimanan dan tawang kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.